Pemirsa masih di Idea Succession Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi bersama kami di telepon interaktif dan juga ada WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Ahmad Yaki, merupakan Head Online Trading dan Teknikal BCA Sekuritas. Pak Yaki, sebelum membahas saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, selain dari perbankan, kemudian teknologi, hari ini sektor energi juga ikut menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Kebetulan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Tapi sebelumnya, saya juga ingin menanyakan dengan pelemahan yang terjadi seperti perbankan Big Cap yang Anda sebutkan tadi, momentum untuk masuk dengan memperhatikan level support tertentu. Nah, bagaimana dengan saham-saham yang ada di sektor energi ini? Tidak hanya pertambangan batu bara, tapi juga pertambangan logam dan mineral mentah, Pak Yaki. Oke, kalau yang paling menarik mungkin minyak, migas dan batu bara ya, karena bagaimanapun demand energi di kuartal keempat atau di akhir first half 2022, second half 2022 akan lebih besar daripada sebelumnya. Jadi tren bullishnya masih akan cukup terjaga ya, beda dengan metal atau logam, karena terutama emas ya, karena tekanan dari kenaikan suku bunga The Fed otomatis US dollar juga menguat dan menekan harga emas. Jadi potensinya harga emas lebih cenderung fluktuatif dan melemah. Beda dengan Ya. migas dan batu bara yang cenderung demand-nya tinggi, dan dengan supply yang masih tersedia dengan tidak ada perubahan peningkatan persediaan, otomatis harganya masih akan tetap terjaga di level bullish-nya. Baik. Jadi saham energi yang sebagai sumber energi seperti minyak, gas, dan batu bara. Kebetulan ada beberapa penanya yang masuk cukup ramai hari ini, Pak Yaki. Saya akan coba ulas satu persatu. Saya akan coba sapa Bapak Ari dari Purwokerto terlebih dahulu. Untuk Harum, beli di 905, support dan resistennya. Oke, untuk Harum sendiri hari ini udah break di atas MA5-nya, sudah jebol MA5-nya, ada potensi untuk koreksi menuju MA20. Itu MA20 di 1785, cuman kalau support terdekatnya itu di sekitar 1870 ya. Jadi hati-hati kalau Harum break di bawah 1870, ada potensi ke 1780, 1785 untuk menguji MA20-nya. Karena memang Harum biasanya kalau turun juga lumayan masif sih. Cuman kalau dilihat dari penurunan hari ini, ada potensi besok kalau kuat bertahan di atas 870, ada potensi untuk Harum pullback, karena kalau kita lihat volumenya lebih rendah daripada yang hari sebelumnya di hari Kamis. Itu kurang lebihnya separuh dari volume perdagangan Kamis. Jadi ada potensi untuk pullback jika Harum bertahan di atas 1870. Resistance terdekat ada di 2000 dan 2050. Oke, 1905 di hold saja, Pak. 1905 harusnya masih bisa hold ya selama bertahan di Baik. atas 1870. Oke, selanjutnya ada Bapak Anggia dari Bekasi menanyakan MDKA setelah mengalami penguatan signifikan, hari ini tampaknya juga mengalami koreksi cukup dalam. Ambil posisi di 4.200, penutupan hari ini di 4.220, masih profit sebenarnya, Pak. Oke, menarik sih sebenarnya MDK, karena MDK udah berhasil tutup gap di 4180 ya, kemudian ditutup di 4220. Tadi sempat turun di bawah 4180 di 4120-an, dan ini udah ditutup di atas gap-nya di 4220. Harusnya ada potensi untuk Senin bisa kembali ke atas MA5-nya di sekitar 4. Jadi kalau MDK kuat di atas MA5 di 4280, 429, potensi penguatan lanjutan masih mungkin terjadi ke atas 4370. Jadi Pak Anggiat bisa perhatikan besok hari Senin, kalau memang MDK bisa kuat di atas 4280, 4290, potensi penguatan lanjutan masih mungkin terjadi sampai 4370-an. Baik, selanjutnya ada Bapak Andi dari Makassar. Untuk TINS, Pak, sudah masuk di 1495, Pak Yaki. Untuk TINS sendiri kalau kita lihat pergerakannya sebenarnya kemarin menarik ya, karena Bollinger Band-nya sudah menyempit, cuman hari ini agak mulai melebar Bollinger Band-nya. Jadi kalau punya saham TINS, hati-hati area support 1440, 1450, jangan sampai break. Kalau break lumayan jauh ya, support berikutnya bisa di 1400-an. Cuman kalau TINS-nya kuat di atas 1450, potensi reversalnya cukup bagus, karena memang cenderung saham ini masih kuat bertahan di atas 1450, dan kami masih yakin potensi reversalnya masih cukup bagus di atas 1520 sampai 1565. Oke, Bapak Andi dari Makassar, untuk TINS sudah ambil posisi di 1495 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, Pak Yaki, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan di pekan depan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. 4 saham yang direkomendasikan diantaranya ada ISAT, BBCA, BMRI, kemudian yang terakhir ada Telkom. Ya, direkomendasikan pemirsa ada 4 saham pilihan untuk
ISAT supportnya di 6850, resistennya di 7400, trending buy. Kemudian BBCA di 8275 hingga 8875. Juga direkomendasikan trading buy BMRI di 8800 hingga 9525 trading buy, dan terakhir ada Telkom 4360 hingga 4600 juga direkomendasikan trading buy. Pasang pilihan yang direkomendasikan pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Yakin, pasang pilihan yang Anda rekomendasikan untuk BBCA dan BMRI tadi juga sempat kita bahas, Pak. Tapi sebelum kita lihat ISAT dan Telkom, ini kenapa rata-rata direkomendasikan trading buy, Pak Yaki? Apakah memang di tengah fluktuasi pergerakan indeks harga saham gabungan, posisi trading buy memang lebih direkomendasikan untuk posisi saat ini? ISG baik 5 tahunan dan 10 tahunan, kita tahu di September dominasinya cenderung ISG cenderung koreksi ya, di kisaran 1-2%. Jadi menurut saya trading jangka pendek masih menjadi pilihan yang menarik, kecuali kita tahu nanti di bulan Oktober keluar rilis data 3Q 2022-nya dan itu bagus, itu bisa menjadi katalis positif untuk long term sampai akhir tahun. Cuman potensi koreksinya menurut saya untuk jangka pendek technically better trading jangka pendek dulu untuk menghindari potensial loss yang lebih besar sih. Oke, untuk ISAT, Pak, saham pilihan yang pertama, trading buy, pertimbangan mungkin untuk merekomendasikan saham ini? Ya, sebenarnya kalau lihat dari pergerakan sejak 10 Agustus, ini ISAT sudah berada di support uptrend-nya dan memang potensi pullback-nya masih cukup bagus ya. Dan 6850 itu merupakan upper Bollinger Band-nya, jadi kalau sampai keluar, dia sangat jarang untuk keluar upper Bollinger Band untuk ISAT-nya. Jadi ada potensi dia akan bertahan di atas 69 dan kembali pullback ke atas ya. Jadi 6850 sebagai stop loss-nya, itu berarti ISAT-nya keluar lower Bollinger Band, sorry. Resistance terdekat itu di sekitar 7.100 sampai 7.350-an ya. Baik, untuk masuk apakah memang harus menunggu di 68, Pak Yaki, atau di level penutupan hari ini juga masih direkomendasikan? Ya, untuk masuk bisa di area 6950 sampai 7100 sebenarnya menarik sih ya. Karena ada potensi untuk pullback lagi sih kalau emang kuat di atas 7050. Selain ISAT juga direkomendasikan Telkom, pemirsa. Juga direkomendasikan trading buy. Sementara untuk Telkom, support dan resistennya ada di 4.360 hingga 4.600. Analisisnya untuk Telkom, Pak Yaki, hari ini tampaknya juga ikut menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Ya, kalau kita lihat dari pergerakan sendiri, sebenarnya Telkom masih di area support 4360 ya kalau untuk buy on weakness. Pertimbangannya adalah beberapa indikator udah mulai oversold dan cenderung perdagangan hari ini jauh lebih tinggi daripada rata-rata perdagangan 5 harian terakhir. Jadi posisi buy on weakness atau trading buy juga bisa menarik untuk masuk di saham Telkom. Dan kalau kita lihat kan pergerakan hari ini itu udah menyentuh lower Bollinger Band. Ini persis seperti 29 Agustus dan 31 Agustus. Abis itu kan reboundnya cukup bagus. Ya, 4410 melemah di 2,00%. Sementara untuk posisi target price jangka pendeknya bisa ke berapa ini, Pak Yaki? Telkom masih main di area 4.600-an kalau memang belum break di atas 4.600, 4.650. Telkom masih akan berada di level itu sih Mas, dan cenderung profit taking kalau memang belum bisa break di atas 46, 46, 50. Baik, pemirsa, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan, ada ISAT, kemudian BBCA, BMRI, dan juga ada Telkom. Sementara untuk BBCA dan BMRI sudah kita bahas terkait dengan proyeksi dan juga support dan resistennya di awal pertemuan di program Ideas Session Closing untuk hari ini. Baik, dari saham pilihan kita beralih ke beberapa pertanyaan yang sudah kembali masuk, Pak Yaki, di WhatsApp interaktif kami. Masih dari pertambangan batubara sepertinya ini. Saya akan coba bacakan, ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Untuk BRMS sudah ambil posisi 250. Analisis Anda? BRMS secara tren ini turunnya udah cukup besar ya. Ini udah seperti posisi 12 Mei 2022 udah menyentuh di bawah lower Bollinger Band. Hati-hati kalau turun di bawah 200 ya, karena memang potensinya ini bisa balik ke bawah MA 200 itu di 190-an. Jadi saran saya jangan sampai BRMS turun di bawah 190 sampai 200. Kita lebih rekomen untuk reduce atau sell sih, karena memang kalau sampai di bawah 190 trend bearish cukup kuat sih untuk BRMS.
Ambil posisi di 250 Pak, sudah rugi sebenarnya. Iya, better sih reduce kecuali BRMS besok ada rebound di hari Senin. Kalau memang jebol di bawah 190, kami lebih merekomendasikan untuk reduce atau sell untuk BRMS-nya karena memang trennya bisa berlanjut lagi untuk koreksinya kalau memang break di bawah 190. Baik, hari ini BRMS mengalami tekanan cukup dalam pemirsa di 6,36% dan ditutup di level 206 dan sudah ambil posisi di 250. Pak Yaki, kita masih punya satu segmen lagi, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Ahmad Yaki, merupakan Head Online Trading dan Teknikal BCA Sekuritas. Pak Yaki, kita sudah sampai di segmen terakhir, waktu kita cukup terbatas Pak. Pertanyaan masih cukup banyak. Kita ke Medan terlebih dahulu Pak Yaki, ada Ibu Lisa. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Untuk BEP Pak, BEBS, Pak Yaki, mohon sarannya untuk harga entry. Baru ingin masuk ini Pak Yaki, direkomendasikan tidak Pak? BEPS hari ini candlenya menarik ya, cuman memang volume masih tipis. Jadi dan memang fluktuatif BEPS ini cukup besar ya, hati-hati. BEPS kalau mau entry Senin bisa perhatikan di area 4130 ya, 4130, 4150. Kalau bisa kuat di atas itu, hasil potensi penguatan lanjutan terdekat sampai 4260, 4270. Menarik BEPS karena setelah 5 hari koreksi, hari ini dia reversal cukup bagus ya ke 4120. Ada potensi penguatan lanjutan besok kalau bisa testing di atas MA5 area 4260 4270. Potensi penguatan lanjutan cukup terbuka sih untuk BEPS. Menarik untuk trading. Cuman harus hati-hati, support terdekat itu di 3.900-an ya, agak jauh karena memang BEPS ini fluktuatifnya cukup tinggi sih. Baik, level yang direkomendasikan tadi apabila BEPS ini menembus posisi 4130 hingga 4150 baru entry untuk Ibu Lisa yang ada di Medan. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Bintaro menanyakan saham BBKP, Pak. Sampai dengan akhir bulan September 2022, tapi sayang sekali tidak menyebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum. Analisis keseluruhan mungkin untuk BBKP, Pak Yaki? Ya, BBKP masih gagal break upper Bollinger Band ya, jadi harap hati-hati dan dia masih belum kuat untuk bertahan di atas 193. Saran saya sih cenderung sell on strength untuk BBKP di hari Senin, kecuali BBKP bisa balik dan kuat di atas 193. Jadi memang kalau memang BBKP nggak kuat kembali ke atas 190, 193, better sell on strength untuk saham BBKP-nya dengan support terdekat di 181 dan 173. Kenapa direkomendasikan sell on strength Pak? Apakah memang dari posisi untuk koreksi lebih besar ini persentasenya dibandingkan dengan posisi penguatan untuk BBKP? Iya. Potensi penguatan ada kalau kita lihat dari MA5 ke MA20-nya ini golden cross dan cenderung ada potensi penguatan. Cuman saran saya kalau memang BBKP-nya nggak kuat bertahan di atas 190, 193, better take profit dulu deh. Karena memang BBKP kalau kita lihat siklusnya sejak awal tahun itu belum pernah berhasil bertahan di atas upper Bollinger Band lebih dari beberapa hari ya. Dan ini udah hari kedua akhirnya dia tutup di bawah upper Bollinger Band lagi. Baik, selanjutnya ada Ibu Jenny ini, Pak Yaki menanyakan saham BP, Pak. Baru ingin masuk juga, direkomendasikan tidak? Oke, BP tadi pagi sebenarnya beritanya cukup menarik ya, karena BP akan menguasai 10% atau min dari bumi. Ternyata ini belum cukup kuat untuk mengangkat pamor BP di perdagangan hari ini, dan mungkin karena ISG juga masih berat ya. Saran saya sih BP masih bisa buy dan menarik dengan buy on break BP di 179 ya. Resisten terdekat itu di sekitar 184 sampai 191. Penutupan hari ini di 177 menguat di 2,31% dan tadi intraday-nya sempat menyentuh ke level tertinggi di 183. Ya. Kemudian ada Bapak Ensu dari Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Untuk Bumi, Pak Yaki, sudah ambil posisi di 200. Mohon analisisnya. Koreksi ini akan berlangsung berapa lama, Pak? Ya. Bumi agak rawan sih ya karena memang tutup di bawah upper Bollinger Band di 181, cuman ada potensi reversal kalau Bumi besok hari Senin bisa bertahan di atas 169 170 ya. Karena potensi reversalnya masih cukup terbuka kalau Bumi bisa bertahan di atas itu. Dan kalau kita lihat 3 hari sejak perdagangan Selasa sampai Kamis dan hari ini volumenya cukup besar ya untuk perdagangan Bumi. Jadi menurut saya sih potensi untuk technical rebound di atas 169 170 cukup terbuka untuk Bumi. Cuman memang kalau kita lihat resistennya relatif terbatas di 195 198 dan 220. Jadi saran saya kalau 198 nggak kuat, ada potensi Bumi untuk koreksi minor lagi. Jadi hati-hati di area 198.
Dengan koreksi dalam 5,26% di penutupan sesi Ya. kedua, dari sisi tren, bagaimana posisi bumi? Apakah masih tren kenaikan atau memang ini sudah kenaikan sudah mulai terbatas dan mengarah kepada koreksi ke level di bawah 200-an, Pak Yaki? Ya, kalau kita lihat tren jangka pendek sejak 6 September cenderung bearish ya. Cuma sebenarnya ada yang menarik dari bumi, biasanya bumi itu kuat di atas EMA 20. Nah, yang agak mengkhawatirkan hari ini adalah bumi ditutup satu tik di bawah 18, di bawah satu tik di bawah satu EMA 20-nya di 181. Jadi penentunya mungkin di hari Senin ya, di level support 16970. Kalau memang jebol, potensi bearish bumi akan terus berlanjut ya ke 158. Jadi saya sih nggak menyarankan untuk masih hold bumi selama bumi di bawah 169. Cuman Baik. kalau bumi masih di atas ini masih bisa hold dulu sementara. Oke, selanjutnya ada Bapak Robi dari Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Mohon analisis untuk SMGR, Pak. Masih nyangkut lumayan dalam analisisnya nih, tapi tidak disebutkan apakah sudah ambil posisi dan di level berapa, Pak Yaki? Ya, SMGR kembali ke atas EMA 200, cuman yang wajib diperhatikan oleh teman-teman, SMGR bisa di hold atau kuat lanjutkan penguatan jika kuat bertahan di atas 6825. Cuman dan ini juga resistensinya masih relatif terdekat, masih area 7025 sampai 7150. Jadi saran saya hati-hati kalau area 7000 sampai 7000 sampai 7150, SMGR nggak kuat, cenderung untuk take profit dulu ya, karena memang tekanan dari harga batubara sendiri masih cukup tinggi ya untuk sektor semen ya. Ini lebih karena katalis dia mau akuisisi SMBR aja sih. Oke, Bapak Robi di Jakarta untuk SMGR. Lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain, Pak Yaki, tapi sayang sekali waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Dan kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan di pekan depan. Pak Yaki, terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih ada Bapak Ahmad Yaki, Head Online Trading dan Technical BCA Sekuritas. Dan perbincangan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Execution Closing untuk kali ini. Saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.